Beragam modus penipuan kembali muncul. Ini menyasar masyarakat yang hendak mencari penghasilan tambahan lewat bekerja paruh waktu. Namun alih-alih mendapat penghasilan tambahan, korban justru menderita kerugian jutaan rupiah. Bak jatuh tertimpa tangga, penghasilan tak didapat, tabungan pun kandas. Kurang lebih inilah yang dirasakan para korban yang diiming-imingi mendapat komisi hanya dengan menulis ulasan singkat di Google Review, malah berujung menjadi sasaran oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Seperti apa modusnya? Simak dalam Legal Money berikut ini. Modus penipuan baru ini terungkap dari thread yang ramai di media sosial Twitter awal Maret ini. Akun @tlblet membagikan pengalamannya sebagai korban dalam sebuah thread berjudul "Penipuan Berkedok Ngajak Freelance Review Google Maps". Mulanya, dia mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan paruh waktu dari chat di aplikasi WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Sang pelaku mengaku bernama Citra yang berasal dari SDM sebuah perusahaan jasa yang menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan memberi bintang dan ulasan atau komentar baik di Google. Komisi yang dijanjikan dari setiap ulasan sebesar Rp10.000 dengan estimasi gaji harian antara Rp100.000 hingga Rp1 juta. Merasa tergiur, korban menyatakan kesediaannya. Kemudian pelaku mengarahkan korban untuk menginstal aplikasi Telegram dengan dalih semua instruksi akan diberikan melalui aplikasi Telegram. Di aplikasi Telegram, korban diberikan kontak pelaku bernama Yasmin yang meminta korban mengisi data diri dan nomor rekening. Korban juga di-invite dalam sebuah grup Telegram. Pada mulanya, korban diberikan instruksi untuk melakukan review di beberapa lokasi dengan sejumlah komisi. Dia bercerita awalnya komisi yang dijanjikan cair. Keanehan mulai terjadi di tugas keempat yang diberi nama oleh pelaku sebagai tugas kerja sama mitra. Korban diminta membuat transaksi fiktif yang disebut pelaku dapat meningkatkan reputasi mitra. Korban dijanjikan akan mendapat komisi 10% dari jumlah transaksi yang dia lakukan. Korban yang belum menyadari modus penipuan mengikuti instruksi pelaku tanpa menaruh curiga. Dia mentransfer Rp300.000 ke akun rekening milik salah satu pelaku. Korban kembali melanjutkan instruksi sesuai permintaan pelaku dengan mereview sejumlah tempat yang diminta pelaku yang disebut tugas 5, 6, dan 7 dengan komisi Rp30.000 yang diterima korban. Namun di tugas ke-8, korban kembali diminta menyetorkan sejumlah dana dengan nominal Rp2.350.000 dengan iming-iming komisi Rp879.000. Pelaku juga mengecoh korban dengan memindahkannya ke grup Telegram baru yang ia beri judul VIP. Namun, pemindahan grup ini berujung instruksi setor dana dengan jumlah yang lebih tinggi. Dari sinilah korban yang mulai menaruh curiga berusaha berkirim pesan dengan anggota grup lain. Namun, beberapa di antara mereka malah mendorong korban untuk melanjutkan penyetoran dana. Korban yang sudah kehabisan dana dan tak bisa lagi mengikuti instruksi meminta uangnya dikembalikan meski tanpa komisi. Namun, komplotan pelaku semakin sulit dihubungi dan meminta korban tetap menyetorkan sejumlah dana sesuai instruksi. Kecurigaan korban terbukti, pelaku tak lagi membalas pesan pribadi korban. Korban kemudian dikeluarkan dari grup dan nomornya diblokir para pelaku. Korban menderita kerugian lebih dari Rp5 juta. Dia juga bertemu korban lainnya setelah membuat thread ini. Melalui cuitannya, ia berharap masyarakat bisa semakin waspada agar jumlah korban tidak semakin bertambah. Faktanya, modus yang mirip pernah berkembang pada awal tahun 2023. Perbedaannya, dahulu pelaku memanfaatkan platform marketplace atau e-commerce dengan modus melakukan pembelian barang fiktif melalui link yang dibuat pelaku. Pakar keamanan teknologi melihat metode yang digunakan mirip dengan robot trading binomo, di mana pelaku mengelabui korban dengan memberikan penghasilan dengan cara yang mudah pada permulaan yang berujung pada investasi bodong. Ya, walaupun modus ini sudah cukup ramai di media sosial, saya penasaran apakah sudah banyak masyarakat yang mengetahui modus penipuan terbaru ini dan bagaimana respon masyarakat jika diajak bekerja paruh waktu oleh nomor tidak dikenal. Kita tanya langsung ya. Menurut aku sih dengan adanya modus penipuan ini sangat merugikan sekali ya, karena orang-orang yang target daripada modus ini tuh pasti anak-anak yang baru lulus kuliah. Dan rata-rata juga masyarakat yang belum tahu atau bahkan nggak terlalu seeking info di Google yang terkadang itu tuh menyesatkan gitu. Terkadang kan di Google itu terlalu banyak
ini buka lowongan pekerjaan, tapi sedangkan kita tuh nggak cari tahu itu tuh perusahaan apa dan base-nya dari mana, kayak gitu. Kalau dari aku sih enggak, karena kalau misalkan itu ditawarkannya tidak secara langsung dan juga aku nggak tahu itu tuh siapa dan mereka dari mana, iya dari PT apakah mereka, takutnya uang itu adalah lemparan-lemparan dari uang yang nggak tahu dari mana gitu. Kalau menurut saya itu sesuatu yang harus diwaspadai, terutama kalau dari orang asing yang mengiming komisi. Jadi kalau menurut saya sih kita harus mewaspadai orang-orang yang nggak jelas ya, seperti itu, yang nggak dikenal sih kalau menurut saya gitu. Kalau saya sih selalu waspada ya kalau misalnya orang lain mengiming-imingi ya. Kalau misalnya komisi menurut saya sih nggak tertarik sih. Iya, pertama kalau komisinya tidak menggiurkan pun juga menurut saya ya sudah gitu. Kalau secara langsung dengar belum, cuman kalau memang penipuan itu kan banyak ya, marak memang terjadi. Cuman emang sangat merugikan masyarakat sih, emang penipuan itu selalu merugikan lah. Oh kalau itu harus, setiap sumber yang selalu datang itu harus dicek validasinya benar. Kalau memang dibilang tertarik, cuman tetap kembali lagi sumber datanya itu terpercaya atau tidaknya itu sih. Aku baru dengar juga sih Mbak berita itu, emang harus diwaspadai ya, apalagi di era-era kita gitu kan, yang lagi anak-anak muda yang nyari kerja gitu kan. Mungkin awal-awal bakal tertarik ya, karena kan belum tahu juga ya itu penipuan atau tidak gitu. Cuma sebelum itu pasti aku kasih cari tahu juga gitu kan, ini sebenarnya beneran atau enggak gitu, penipuan atau tidak gitu. Kami bertemu penanggung jawab layanan aduan pencegahan tindak pidana ITE Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo Syamsul Arifin untuk bertanya langsung terkait apakah modus penipuan itu telah masuk ke radar Kemkominfo. Lalu, apa langkah strategis yang sedang dan akan dilakukan kementerian untuk meminimalisir korban. Mas Syamsul, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Mas, terkait modus penipuan baru yang sekarang sedang berkembang, sudah masuk ke radar Kominfo belum? Lalu apakah sudah banyak juga aduan-aduan terkait kasus ini? Baik Mbak, jadi kalau laporan itu memang beberapa kita terima, tetapi itu masih belum menjadi concern. Jadi hanya beberapa segelintir lah masyarakat yang melaporkan. Nah saat ini modus-modus itu kita klasifikasikan menjadi 3 tren. Yang pertama yaitu impersonation, yaitu dia mengaku-ngaku seolah-olah kayak kita dapat laporan dari pajak atau bea cukai. Kalau misalnya mau lepas nih barangnya atau mau dikirim, bayar dulu sejumlah berapa, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penipuan transaksinya yaitu dari e-commerce. Jadi ada promo-promo tertentu. Kalau mau diaktifkan promonya, dia harus mengirimkan sejumlah uang dulu. Jadi baru bisa aktif nih promonya. Nah itu kan orang jadi tertarik gitu kan. Kemudian yang ketiga, pastinya investasi online. Jadi dia mudah tergiur gitu loh. Orang-orang kita tuh mudah tergiur dengan, oh iya nih kita kalau naruh di sini bisa dapat untung 10%, 15%. Nah orang langsung transfer seperti itu tanpa cek dan recheck dulu gitu. Mas, apa saja upaya yang sedang dan akan dilakukan Kemkominfo untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus ini? Saat ini layanan kita dari 2017 itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada layanan cek rekening dan yang kedua ada aduan nomor. Di mana layanan cek rekening ini bertugas atau berfungsi untuk mengumpulkan laporan dari masyarakat terkait tindak pidana penipuan online dengan memanfaatkan rekening bank yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan di situ dan nanti kan kita akan bantu melanjutkan laporan tersebut ke bank yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti, apakah diblokir atau seperti apa nanti bank yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada nomor. Jadi sekarang kan kita dengan mudahnya nomor kita itu di-share kemana-mana. Oke, berarti kita harus waspada jika mendapat nomor atau pesan dari orang yang tidak dikenal gitu ya Mas? WhatsApp atau SMS yang mungkin mendapatkan hadiah, kemudian ada voucher, ada apa. Nah itu juga menjadi pancingan sebenarnya. Dan itu saya juga bingung sampai sekarang. Orang itu kan sudah melek digital, tetapi tetap gitu diklik dan segala macam. Akhirnya terjadi tindak pidana penipuan dan nomornya langsung diblok. Nah itu bisa dilaporkan ke kita, nanti nomornya akan kita blokir langsung dari operator seluler. Oke, terakhir Mas, apa himbauan kepada masyarakat, mungkin pemirsa yang sedang menonton, agar tidak semudah teriming-imingi modus penipuan? Jadi kalau saran dari kita gitu, kita balik ke pribadi.
Jadi bagaimana data kita itu bisa tersebar itu sebenarnya tanggung jawab sebagai kita dulu, dari kita dulu, bukan dari pemerintah. Contohnya kayak zaman dulu, itu kan kita kalau ngisi pulsa itu kita tulis ya. Ya di papan itu. Iya, dan dari situ kan orang juga bisa nge-trace gitu. Jadi sekarang benar-benar berhati-hati, apalagi dunia digital, kita semuanya untuk mengaktifkan sesuatu aja pakai email. Di email tersebut bisa nge-trace kemana-mana. Jadi paling tidak bijak dalam menggunakan dunia digital dan juga selalu dicek semua informasi itu ada di dunia digital. Jadi terkait rekening, terkait si online shop, terkait dia jualan apa, itu sebenarnya ada. Jadi jangan pernah terburu-buru, tetap hati-hati dan juga tetap teliti. Gunakan layanan-layanan platform pemerintah yang memang sudah bertujuan untuk preventif, mencegah adanya sebelum ada dugaan tindak pidana penipuan transaksi online, yaitu bisa digunakan yang tadi cekrekening.id dan juga aduanomor.id. Oke, baik, terima kasih Mas Syamsul. Ya. Berkaca dari pengalaman para korban, kami harap Anda selalu waspada pada sosok anonim yang menawarkan iming-iming investasi, hadiah, maupun pekerjaan paruh waktu. Jangan tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan, tapi waspada pada kemungkinan ada udang di balik batu. Tak bosan-bosan kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga data pribadi Anda. Segera tinggalkan grup WhatsApp, Telegram, atau aplikasi lain yang tidak Anda kenal, karena selalu ada potensi bahaya di balik ketidakjelasan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.